إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون وأطيعوه حق طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت. رواه الترمذي وغيره. صدق الله العظيم وصدق Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala, marilah kita senantiasa menjaga, merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bukti iman dan cinta kita kepadanya, sekaligus sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmat dan rahmat yang tidak terhingga. Mari pula kita memperbanyak salawat serta salam untuk kekasih dan suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita semakin menguatkan cinta kita kepada beliau, sekaligus menguatkan motivasi diri kita untuk terus berupaya istiqamah di atas jalan syariah, jalan sunnah dan jalan dakwah beliau. Amin rabbal alamin. Para jamaah yang rahmat ta'ala, salah satu hal dan perintah yang paling penting untuk senantiasa kita ingat serta kita kuatkan ingatan kita kepadanya adalah zikrul maut. Mengingat kematian. Tadi di awal khutbah saya baca hadis Nabi SAW dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya banyak-banyaklah mengingat hal yang menjadi penghancur semua bentuk kelezatan duniawi. Ingat-ingatlah hal yang menjadi penghilang, pemusnah semua kenikmatan duniawi. Apa itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Sayyidina Umar diriwayatkan biasa mengingatkan diri beliau. Bahkan ada sebagian salafus saleh itu menulis kata-kata itu, apakah di cincinnya atau di mana, yang jelas agar supaya setiap saat, setiap waktu itu dia bisa mengingatnya. Kata itu adalah kafa bil mauti wa'idhan ya Umar.
Cukuplah kematian sebagai pemberi mau'izah, pemberi pengingat. Mengapa itu sangat penting? Karena memang kehidupan dunia ini dengan segala gemerlapnya, dengan segala perhiasannya, dengan segala godaan dan cobaannya, itu sangat kuat sekali bisa memalingkan seseorang dari tujuan hidupnya di dunia ini. Apa itu? Yaitu kehidupan akhirat. Sementara untuk kita senantiasa ingat akhirat itu jalannya ya ingat mati. Tapi yang perlu kita pahami bahwa mengingat mati itu bukan kok kita sekedar tahu dan sadar bahwa kita akan mati. Itu siapapun juga tahu dan mengingatnya. Tapi mengingat mati itu seperti kata-kata Sayyidina Umar tadi. Mati diingat sebagai mau'izah. Mati diingat sebagai pengingat dan peringatan. Kita ingat mati yang merupakan tahap awal untuk kita masuk dalam kehidupan yang lebih hakiki dan kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dengan ingat mati, kita akan lebih terkontrol dalam kehidupan kita ini. Ketika seseorang tidak ingat mati, dia akan merasa bahwa seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lagi, bahkan berabad-abad lagi, bahkan seolah-olah tidak akan mati. Meskipun kalau ditanya, bukankah engkau tahu bahwa engkau akan mati? Iya. Tapi maksudnya adalah bahwa ketika seseorang tidak ingat mati, dan yang dimaksud dengan ingat mati itu adalah, jadi bukan sekedar bahwa dia suatu saat akan mati. Ini yang sangat penting, bahwa mengingat mati itu maksudnya apa? Mengingat mati itu mengingat bahwa kita itu mungkin mati saat ini, semenit lagi, sejam lagi, hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini. Mengapa? Karena kita tahu secara teori bahwa mati itu misteri, mati itu gaib. Tidak ada yang tahu. Tapi tidak ada yang tahu itu juga kematian ketika datang sesuai dengan ajal yang Allah tetapkan. Memang semua akan mati sesuai dengan ajal yang Allah tetapkan. Yang jadi masalah bahwa tidak ada yang tahu ajal si A, si B, si C itu kapan. Dan tidak ada kaidah yang mengatakan bahwa pasti yang lebih tua lebih dulu. Itu semuanya kita sadar. Di sekitar kita, di antara keluarga kita, di antara tetangga kita, teman kita, kita tahu. Ada orang-orang yang jauh lebih muda daripada kita, sudah mendahului kita. Saya pribadi itu, adik saya yang jauh di bawah saya, sudah sekian tahun yang lalu wafat. Tapi masalahnya, saya sendiri sering merasa seolah-olah enggak, umur saya masih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bahkan mungkin 50 tahun lagi. Seolah-olah. Padahal kita sadar bahwa kita itu sudah tua. Nah, ini yang penting untuk kita. Dan tadi kita sebutkan bahwa pentingnya untuk kita mengingat mati, dalam arti bahwa kita zikrul maut, mengingat mati itu maksudnya kita sewaktu-waktu akan mati. Dan ingat mati itu
Di samping sewaktu-waktu bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Yang kedua, yang dimaksud dengan ingat mati itu adalah siap mati sewaktu-waktu. Jadi kalau ingat mati dalam arti tahu dan ingat bahwa suatu saat dia akan mati, mungkin semua orang kita. Tapi kalau pertanyaannya yang dimaksud dalam hadis itu, aksiru min dzikri hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat mati itu adalah sadar diri bahwa dia sewaktu-waktu mati, termasuk dalam waktu yang paling dekat, dan maksudnya bahwa dia berada dalam kondisi siap sewaktu-waktu mati itu. Ketika pertanyaannya apa? Yang dimaksud ingat mati itu adalah apakah, kepada saya misalnya, apakah kamu wahai Mudzaffar sudah siap mati saatnya Allah menjemputmu sehari ini? Saya akan mengatakan belum. Apakah sudah siap besok? Belum. Apakah akhir pekan ini? Belum. Apakah bulan ini? Belum. Ketika jawaban saya itu berarti saya masih belum ingat mati. Nah ini mari kita ingat itu. Jadi sangat penting sekali sehingga bagaimana caranya, ya apa saja. Jadi apa saja, mengapa kita disunahkan untuk memperbanyak ziarah kubur? Jangan setahun sekali menjelang Ramadan atau mungkin tahun baru Hijriah atau apa, kapanpun. Sewaktu-waktu sesering mungkin, dan tidak harus yang kita kunjungi ini orang tua saya di kampung atau bahkan di luar pulau. Ada kakak saya dimakamkan di Jambi. Nggak harus. Kalau untuk mendoakan dari manapun kita ini kan. Kalau ziarah kubur itu untuk kita mengingat mati dan mengingat akhirat, itu kita ziarah kubur siapapun. Nabi SAW mengatakan bahwa beliau dulu melarang sahabat ziarah kubur, terus setelah itu memerintahkannya fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Mengingat akhirat berarti mengingat kematian. Di antaranya adalah kita diperintahkan, disunahkan untuk membesuk orang sakit. Itu juga salah satunya itu. Meskipun bukan berarti kemudian yang kita jenguk hanya orang yang sudah mau meninggal, tidak. Tapi konteksnya itu bisa kita ngambil ibrah. Nah, sekali lagi bahwa mengingat mati dalam arti kematian yang kita ingat itu sebagai tahap akhir kehidupan dunia dan tahap awal kehidupan akhirat. Lalu kemudian kita tahu kematian yang harus kita ingat itulah kematian yang pasti kita alami, dan kematian ini yang kita ingat adalah kematian yang merupakan awal kehidupan abadi. Di mana di sana nanti itu merupakan, jadi akhirat itu kampung balasan. Tidak ada amal lagi, tidak ada usaha lagi. Nah itu sangat penting. Di antara yang tadi kita sebutkan bahwa mengingat mati itu akan membuat kita ingat akhirat. Dan akhirat ini merupakan tujuan hidup kita di dunia ini. Sehebat apapun apa yang kita lakukan di dunia ini, sebanyak apapun prestasi kita, seluar biasa pun apa yang kita miliki, itu kalau tidak diorientasikan ke akhirat, itu sia-sia semua. Tidak hanya sia-sia, bahkan ini akan jadi beban yang dahsyat. Nah, dengan kita mengingat mati, dalam arti kematian adalah merupakan jenjang pertama kehidupan akhirat yang abadi, di mana nanti kita akan diberi pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Itu akan menjadi kontrol diri. Jadi kita melakukan apapun di dunia ini, tidak hanya yang kita anggap manfaat penting bagi kita di dunia ini, tapi yang lebih penting adalah ini manfaat tidak di akhirat nanti, ini maslahat tidak di akhirat nanti.
Ini menguntungkan tidak? Itu kalau kita ingat mati kita akan mikir ke sana. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan beramal itu untuk sesudah matinya. Bukan hanya beramal, bekerja, berbuat untuk kepentingan hidup di dunia ini saja. Dan itu penentunya ketika kita ingat mati. Jadi ingat mati dalam arti siap mati itu adalah ketika atau kematian dijadikan sebagai mau'izah, ibrah dan pelajaran serta pengingat itu untuk supaya kita senantiasa mengontrol diri. Yang kedua agar senantiasa kita muhasabah, evaluasi diri. Karena seperti yang tadi kita sebutkan bahwa hidup kita ini, jadi itu akan ada perhitungan di akhirat nanti. Ketika kita ingat mati dan kita sewaktu-waktu mati, itu kalau saya sewaktu-waktu mati, ajal saya datang itu, apa yang sudah saya persiapkan selama ini? Di umur saya segini ini, apakah sudah cukup? Begitu kita sadar bahwa ternyata semua belum, maka kita akan berusaha untuk perbaiki diri. Dengan mengingat mati, hati itu akan lebih lembut. Yang membuat hati itu keras, sampai ibarat batu itu ketika hati manusia dipenuhi dengan hubbud dunia, cinta dunia, menyukai dunia. Maka kalau kita ingin hati kita lembut, kita perbanyak mengingat kematian. Dengan ingat mati, itu kita akan memiliki standar dalam kehidupan ini, itu yang lebih stabil, yang pasti sifatnya. Karena kita ngukur baik buruk, untung rugi, maslahat madarat, bahagia sengsara, itu bukan apa yang kita terima hari ini di dunia, tapi semua itu kita ukur dengan ukuran akhirat. Dan dengan mengingat mati seperti yang kita sebutkan, maka kita akan termotivasi untuk mendekatkan diri kita kepada Ta'ala, mengevaluasi iman kita selalu, dan berusaha untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang akan kita bawa ke akhirat itulah yang betul-betul memiliki manfaat. Sementara jika amal itu hanya kita orientasikan ke dunia ini saja, itu akan sia-sia, bahkan bisa menjadi beban dalam kehidupan kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah li ihsanih wa syukru lahu ala taufiq mitinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ad-da'i ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa iqtafa atharahu wa taba'a sunnatahu wa jahada jahadal din. Amma ba'd. Di awal khutbah tadi saya juga membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 144 yang artinya ini salah satu wasilah kita untuk banyak mengingat kematian. Ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada kehidupan hakiki yang kita hadapi, kehidupan abadi yaitu kehidupan akhirat, dan segalanya itu alat ukurnya adalah alat ukur akhirat. Arti dari ayat tadi adalah setiap jiwa itu akan merasakan kematian, dan kalian akan dicukupkan, akan disempurnakan balasan atas apa yang kalian dapatkan atau yang kalian amalkan di dunia ini, itu di akhirat nanti. Ada balasan atas apa yang kita lakukan baik atau buruk di dunia, tapi itu bukan yang inti. Balasan yang inti dan sebenarnya itu ada di akhirat nanti. Lalu kemudian disebutkan bahwa barang siapa
yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, dia itulah orang yang bahagia. Kalau kita memberikan orientasi akhirat itu kita tidak mudah untuk terkecoh, tidak mudah untuk tertipu, tidak mudah untuk terpedaya dengan apa yang ada di dunia ini. Yang oleh orang-orang katakan ini dia untung, belum tentu. Yang satu rugi, belum tentu. Yang dikatakan dia bahagia sekali, belum tentu. Yang lainnya ini sengsara, belum tentu. Karena orang yang jaya, bahagia, sukses itu adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, ini yang harus kita fokuskan, bagaimana hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu. Faqad faz, dialah orang yang bahagia itu. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita dari waktu-waktu ke waktu kita ingatkan, kita sadarkan diri kita untuk senantiasa ingat kematian. Tapi ingat mati bukan kemudian kok takut, jangan saya mati sekarang, jangan saya mati, kemudian menjadi depresi karena itu, tidak. Tapi maksudnya tadi, ingat kematian untuk menjadi peringatan, pengingat dan penegur kita agar supaya kita lebih memperbaiki diri dan senantiasa melakukan muhasabah. Akhirnya marilah kita perbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan limiddin wa 'anna ma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhill syirkal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man khadhal islam muslimin. Allahumma man aradana wa arada islamana wa arada aqidatana wa arada ukhuwatana wa ikhwanana bi syarri mafsul fashil fi nafsi waj'al da'irat taduru alayhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.